Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para YouTuber dan juga para peselancar internet yang juga menjelajahi YouTube ya, video-video di YouTube. Saya ingin sedikit ikut apa ya, berkomentar, walaupun mungkin komentarnya nggak bermutu ataupun apa, paling tidak jika ada satu kata saya yang mungkin akan menjadi manfaat, karena nggak mungkin semuanya itu nggak ada manfaat, pasti ada manfaatnya. Ini saya ingin menanggapi terkait dengan konflik nasab ya, konflik nasab yang ya bukan hanya ramai, ini sudah sangat ramai. Ada sedikit kebingungan dari saya terkait dengan para ulama-ulama yang ada di atas ini ya, maksudnya yang banyak diikuti oleh umat sebagai pendidik masyarakat juga, yang lebih berpihak untuk mengesahkan ataupun mengakui keturunan Rasulullah itu, bahwasanya Habib-Habib yang dari RA ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua PBNU, juga kita husnuzon saja. Kemudian juga ada salah satu Gus yang masih muda, namun dia juga dipilih Allah untuk menjadi seorang yang berilmu, dan artinya dia juga akan banyak mengajarkan dan diikuti oleh murid-muridnya segala fatwa-fatwanya. Ini menurut saya agak kurang sependapat kalau saya, karena melihat apa yang terjadi ya, ceramah-ceramah ya, enggak semuanya, tapi lebih banyak yang memberikan doktrin-doktrin menyesatkan. Menurut saya sih sesat lah, karena nggak ada yang harus diikuti selain Rasulullah, itu nggak ada. Bahkan para kiai pun kalau nyelentong, kalau buat saya itu nggak saya ikuti, karena saya ini memang nggak pernah ngaji juga. Tapi saya meyakini bahwa ayat Tuhan tidak hanya di Al-Quran saja, di alam semesta ini juga, termasuk di akal pikiran saya juga ada ayat-ayat Tuhan, dan saya hanya mengandalkan apa yang menurut pemikiran saya itu benar menurut saya, karena saya juga bisa mengatakan ini benar atau tidak juga atas dasar apa yang sudah dilewati, contoh-contoh yang sudah pernah saya lihat dan saya ikuti dari para pendahulu, orang tua dan juga masyarakat umum pada kehidupan yang saya alami, juga banyak memberikan contoh-contoh bahwa berpikir seperti ini, melakukan ini, akibatnya ini, juga saya belajar dari sana, dan itu juga menurut saya itu adalah ayat-ayat Tuhan. Para pendidik ataupun para gus-gus atau para kiai yang menjadi panutan masyarakat sebagai orang-orang yang dicontoh dan diikuti fatwanya ini, sebaiknya jika memang tidak mendukung ya tesisnya Kiai Imad, paling tidak jangan menggembosi. Itu menurut salah satu kiai ataupun ulama yang saya pernah dengar juga, itu menurut saya setuju. Karena apa? Untuk Anda mungkin itu tidak bermasalah, misalnya ceramah-ceramah yang menyesatkan, karena Anda sudah punya keyakinan yang baik, ilmu yang cukup untuk menjadi seorang insan yang beriman dan pada jalur yang benar. Tapi untuk orang awam, masyarakat yang jauh lebih banyak daripada golongan orang-orang yang berilmu, ini sangat berbahaya, dan Anda bertanggung jawab untuk membimbing mereka dan menjaga mereka agar tidak tersesat. Ini menurut saya, karena bicara doktrin yang orang meninggal diberikan jaminan hanya dengan sepucuk surat kepada malaikat, banyak lagi contohnya lah, bisa dilihat di YouTube. Saya nggak perlu sebutkan itu satu persatu, yang pasti itu banyak
Nah, terkait dengan tesis Kiai Imad ini kan juga kalau misalnya harus husnuzon gitu ya. Husnuzon karena memang terputus 700 tahun nggak ada datanya. Apakah juga nggak boleh seuzon untuk bahwa itu memang benar terputus? Jadi biarkan tesis Kiai Imad berjalan. Jika memang Anda tidak ingin membantu, mendukung untuk menyelamatkan umat dari orang-orang yang ceramahnya ngawur ini, ya jangan menggembosi. Menurut saya seperti itu. Ini menurut saya ya, hanya ya mungkin nggak ada gunanya buat anda semua, tapi kalau menurut saya ini harus saya sampaikan karena siapa tahu tidak berguna bagi anda, berguna bagi yang lain. Kalau masalah menghormati zat, misalnya dia dzurriyyah Rasulullah, itu pun saya tidak, karena menurut saya yang hanya dari zatnya saja, tapi kelakuannya tidak. Saya tidak akan menghormati manusia dari zatnya, dari keadaannya, dari turunannya tidak, tapi dari akhlaknya. Kalau menurut saya Habib-habib yang ngawur-ngawur itu, biarpun itu benar turunan Rasulullah, juga buat saya itu telek saja, telek buat saya itu. Ya bukan berarti telek nggak ada gunanya, telek juga bisa menyuburkan tanaman. Artinya tanaman-tanaman yang baik juga bisa tersuburkan. Dengan adanya telek-telek yang seperti ini, menurut saya ini akan menambah keyakinan bahwa hanya Rasulullah saja yang pantas diikuti, tidak juga kiai-kiai yang ngawur. Menurut saya itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.